Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman dalam komentar pada video sebelumnya, yaitu terkait tentang bagaimana sih caranya untuk mengecek hasil nilai observasi P2 maupun juga P3 serta untuk penempatannya. Nah, setelah pada video sebelumnya di sini kita menyajikan untuk sistem perankingan dan juga penempatan untuk P2 dan juga P3. Nah, di sini ada 3 link, teman-teman. Ada 3 link untuk kita bisa mengetahui, mengecek nilai hasil observasi P2 dan juga P3 serta penempatan prioritas kedua dan juga ketiga. Ya, nah untuk yang di sini untuk link yang kedua dan juga link ketiga ini nanti bisa diakses semua pelamar PTKK Guru tahun 2022. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama untuk kita bisa melihat hasil seleksi verifikasi atau kesesuaian, inilah kita bisa melihat pada aplikasi SIM-PK SG P3K. Nah, yang mana di sini untuk aplikasi SIM-PK SG P3K ini adalah merupakan akun untuk penilaian dan juga pembobotan P3K Guru untuk P2 dan juga P3. Yang mana untuk login ke aplikasi ini dan juga melihat nilai ini tentunya kita bisa masuk di sini ya. Kita bisa masuk yaitu dengan mengetikkan kata kunci yaitu SIM-PK SG P3K P3K Guru 2022. Nah, selanjutnya pada bagian ini bisa klik di sini ya, masuk yaitu ke link guru P3K kemdikbud.go.id penilaian P3K 2022. Kemudian di sini diklik yaitu SIM-PK SG P3K P3K Guru 2022. Yang mana link ini adalah merupakan link untuk penilaian kesesuaian bagi P2 dan juga P3. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi SIM penilaian kesesuaian ini adalah yang memiliki akses itu tentunya di sini yang pertama yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau juga kota. Kemudian Kepala BKPSDM, kemudian Pengawas Satuan Pendidikan, kemudian Kepala Sekolah dan juga guru senior. Setelah di sini memasukkan untuk NIP ya, nomor induk pegawai, kemudian memasukkan untuk passwordnya, kemudian checklist di sini, kemudian di sini bisa klik masuk. Tentunya untuk akun-akun penilai yang bisa mengakses untuk bagian nilai ini adalah tidak semua akun bisa mengaksesnya ya. Seperti halnya di sini kalau misalkan teman-teman sebagai guru senior atau juga kepala sekolah atau juga pengawas sekolah, di sini adalah kita nggak bisa melihat dikarenakan untuk menu-menunya itu hanya ada menu beranda, kemudian menu pelamar, kemudian menu helpdesk dan juga menu panduan. Nah, selanjutnya untuk melihatnya itu pada bagian mana? Jadi aplikasi SIM-PK SG P3K ini yang bisa mengakses untuk pada bagian nilai ini adalah pada bagian yaitu akun SIM penilaian yang ada pada Panselda, teman. Jadi yang bisa mengakses untuk di bagian link pertama untuk mengecek kelulusan dan juga mengecek nilai kemudian perankingan ini adalah dari akunnya Panselnas dan juga Panselda. Yang mana di sini ini adalah seperti halnya kalau misalkan kepala BKPSDM ataupun juga kepala dinas pendidikan, maka akan ada tampilan berbeda, yaitu di sini ada beranda, kemudian ada daftar pengawas, kemudian ada data pelamar, kemudian ada daftar nilai. Nah, pada saat di sini klik ya, diklik pada bagian daftar nilai, maka di sini ada menu apa? Yaitu ada menu unduh Excel. Nah, ada menu unduh Excel, kemudian di sini juga ditampilkan untuk lokasi observasinya itu di mana, kategori pelamarnya atau siapa saja, kemudian pengawasnya siapa, kepala sekolahnya siapa, guru senior siapa, dan seterusnya. Di sini ada yaitu nilai akhir ya, nilai akhir. Kemudian di sini ada peringkat. Nah, peringkat dari seluruh peserta berdasarkan dari nilai akhir yang diperoleh dari nilai kompetensi dan juga nilai akhir kinerja. Ini diperoleh nilai akhir, kemudian dilakukan perankingan atau peringkat di sini. Nah, selanjutnya di sini untuk di bagian ini teman-teman, nanti berikutnya ditampilkan seperti ini. Ketika diunduh untuk form Excel-nya, form Excel diunduh, kemudian nanti akan muncul yaitu form Excel yang seperti ini.
Jadi setelah dinilai oleh guru senior, observer, kemudian juga observer kepala sekolah, guru senior, kemudian pengawas, maka telah dilakukan pembobotan baik itu dari Dinas Pendidikan maupun juga BKPSDM, maka akan muncul untuk peringkatannya. Inilah nanti yang akan menentukan kita itu ditempatkan di mana, kita dapat penempatan ataukah kita belum mendapatkan penempatan. Jadi yang bisa mengakses untuk melihat nilai pada aplikasi SIM PKSG P3K ini adalah dari Panselda, teman-teman. Itu adalah perlu teman-teman ketahui ya. Jadi tidak semua guru honorer pelamar ini bisa mengakses dan melihat nilainya. Nah, selanjutnya untuk pada bagian ini seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 27 sampai 28 November ini dilakukan penilaian oleh kesesuaian oleh pengawas, kemudian kepala sekolah dan juga guru senior ya. Kemudian 29 November sampai 3 Desember ini adalah penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Kemudian untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian ini adalah dilakukan tanggal 3 sampai 13 Desember tahun 2022. Nah, berikutnya di sini nanti ini saat ini sudah bisa ya melihat untuk di admin yang kita sebutkan di depan ini. Jadi untuk link yang pertama untuk melihat hasil nilai ini adalah pada aplikasi SIM PKSG P3K. Namun di sini teman-teman guru honorer ini tidak bisa untuk melihat pada bagian ini. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, untuk link cek yang kedua kita bisa melihat kita itu mendapat nilai berapa dan juga kita itu ditempatkan di mana. Itu adalah pada portal pengumuman guru P3K. Nah, portal pengumuman guru P3K ini adalah nanti kita akan bisa melihat hasilnya seperti ini, yaitu berdasarkan dari NIK kita, kemudian berdasarkan dari di sini adalah kita masukkan data dari NIK, kemudian nomor peserta, kemudian nama kita siapa, kemudian instansi kita di mana, kemudian nama sekolah kita untuk penempatan kita ini ada di mana. Misalkan adalah di SDN ini ya. Kemudian untuk nama jabatan kita itu apa. Kemudian di sini adalah kita berikan contoh untuk di tahun kemarin. Namun nanti nggak akan jauh berbeda dengan yang ini, teman. Namun untuk di bagian ini kita nanti dari seluruh guru honorer ini bisa melihat untuk hasilnya seperti ini. Inilah namun nanti pada sesuai dengan jadwalnya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengumuman dari P1, P2, P3 nanti dibarengkan dengan pelamar umum. Dan nanti akan disampaikan untuk hasilnya pengumuman final adalah di sini, yaitu pada poin yang ke-15. Nah, ketika nanti sudah disampaikan pengumuman hasil seleksi untuk P1, kemudian P2 dan juga P3 dan juga pelamar umum. Inilah nanti pada tanggal 2 sampai 3 Februari tahun 2023. Jadi teman-teman bisa melihat hasil yang seperti ini, finalnya adalah kita bisa lihat pada bagian ini ya, yaitu pada tanggal 2 sampai 3 Februari. Ini nanti bisa diakses dari seluruh guru honorer pelamar. Nah, untuk mengaksesnya inilah seperti halnya di tahun kemarin. Inilah teman-teman bisa masuk yaitu ke guru P3K kemdikbud.go.id, kemudian bisa klik enter. Nah, untuk saat ini adalah belum pengumuman dikarenakan belum waktunya ya. Di sini belum ada menu baru. Saat ini menunya adalah masih daftar sekarang. Dan nanti ketika sudah tiba jadwalnya untuk pengumuman, maka menu ini akan berganti menjadi yaitu lihat hasil kelulusan. Seperti halnya contohnya ini adalah di tahun 2021. Nah, coba kita berkunjung ya, explore ke tahun 2021. Nah, selanjutnya pada tahun 2021 di sini ada menu yaitu hasil ujian tahap 2 pascasanggah misalkan. Nah, di sini klik saja di sini, nanti akan sama linknya ya. Ini hasil ujian, kita klik di sini. Berikutnya di sini teman-teman bisa memasukkan yaitu yang pertama nomor induk kependudukan, yang kedua nomor peserta. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui fungsi dari kartu peserta ujian itu apa sih gitu kan, fungsinya adalah nanti kita bisa gunakan untuk mengecek hasil kelulusan ya. Kita masukkan nih, kemudian masukkan nomor peserta, kemudian di sini memasukkan yaitu kode captcha ya, 8 tambah 9 berapa dimasukkan di sini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tinggal klik cari saja, nanti akan ketemu. Yang mana nanti hasilnya kurang lebihnya akan seperti ini ya. Setelah kita klik cari tadi, ini adalah dari data NIK kita, dari nomor peserta kita. Kemudian di sini kita tambahkan di sini, selanjutnya kita klik cari, maka kita akan mendapatkan data kita. Kita itu nilainya berapa, kemudian kita lulus dan ditempatkan di mana untuk jabatan apa. Namun ini kita bisa akses nanti tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari.
Nah, berikutnya untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, ini adalah teman-teman bisa mengakses semuanya ya, nanti semua pelamar ini bisa mengakses untuk melihat nilai dan juga melihat hasil kelulusan serta penempatan kita itu berada di mana. Ini adalah pada akun SSCSN kita masing-masing. Tentunya di sini nanti untuk kita bisa melihat hasil pengumuman, ini adalah tepatnya di sini sama halnya dengan tadi kita ketika cek di guru P3K kemdikbud.go.id, kita bisa melihat untuk hasil kita ini adalah di sini pada poin ke-15, yaitu pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga P4. Nanti kita bisa akses di akun SSN kita, yaitu pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari tahun 2023. Jadi ketika teman-teman nanti login, maka nanti akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, tampilannya ini adalah kita selamat ya, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Tahap berikutnya kita mengisi DRH. Nah, setelah ini kita bisa melakukan pengisian DRH dan juga melakukan pemberkasan.